Halo sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Bunda Eli Mindartaniat. Biasanya Bunda Eli bercerita soal cinta, cinta, dan cinta. Nah, sekali ini kita cerita soal komedi yuk. Bunda Eli juga suka humor loh. Kita cerita komedi ini Bunda Eli dapat dari teman-teman, baca buku, nonton film, dan sebagainya. Oke, kita mulai. Yang pertama, di sebuah kafe ada seorang preman yang sangat terkenal, namanya Robert. Dan Robert ini sangat dikagumi oleh seorang pemuda lain yang bernama John. Ya kagum maksudnya bukannya suka gitu ya, tetapi John ini berpikir ia pengen sekali menjadi orang seperti Robert. Jago, cakep, dan disegani di kalangan pemuda-pemuda. Tiba-tiba datang segerombolan preman-preman yang lain mencari Robert. Mereka bertanya dengan kasar, "Mana Robert?" Lalu John berdiri dengan gagahnya. Dan dia berkata, "Saya Robert." Wah, udah tahu si pemuda-pemuda itu langsung memukul John dengan membabi buta karena mereka mengira John memang Robert. John sendiri mengaku kalau dirinya sebagai Robert. Setelah dipukul, si Johnnya babak belur dan para preman tadi pulang ya, bubar. Lalu pihak kafe membawa John ke rumah sakit. Saat John mulai tersadar dari pingsannya, ia tersenyum. Dan suster di rumah sakit menjadi heran. "Loh dek, kenapa senyum-senyum?" Lalu John menjawab dengan entengnya, "Kok preman-preman itu bodoh banget ya? Percaya dia saya Robert, saya kan John." Ini kira-kira siapa yang bodoh? Next, yang kedua. Ada seorang pemuda lugu, dia datang dari desa, dan desanya ini cukup terpencil ya, sehingga dia boleh dibilang sedikit terisolasi, jarang keluar, jarang pergi ke kota. Tiba-tiba ia pergi merantau ke Jakarta. Dan ia duduk di bawah gedung yang sangat tinggi. Ia mulai menghitung. Ini gedung berapa tingkat ya? Tinggi banget. Setelah ia menghitung, ternyata gedung itu tingginya 30 tingkat. Tiba-tiba datang seorang pemuda. Ya, istilahnya preman setempat ya. "Halo, ngapain di sini? Ini kawasan gue." Lantas si anak muda yang dari desa tadi menjawab, "Oh, enggak bang. Saya cuman duduk-duduk menghitung gedung." Si preman tadi menjawab lagi, "Udah lu, hitung tuh gedung. Pokoknya satu tingkat lu mesti bayar gue 1.000. Jadi maksudnya kalau gedung itu 30 tingkat, maka si anak muda yang lugu ini tadi harus membayarnya 30.000. Si anak muda mulai menghitung. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lantas dia bilang, 50 tingkat bang. Ya udah, lu bayar gue 50.000. Lalu anak muda yang dari desa ini tadi membayar si preman itu dengan uang 50.000. Nah, ketika anak muda yang merupakan preman setempat itu pergi, baru anak muda dari desa ini tadi berkata, "Wah, ternyata preman kota goblok ya. Tuh gedung 30 tingkat, tapi gue bilang aja 50 tingkat. Ya udah, gue bayar 50.000. Padahal kan seharusnya dia cuma dapat 30.000. Aduh." Ini siapa yang bodoh ya? Ya oke, selanjutnya. Nih, ada seorang pemuda juga bernama Aji. Dia pulang ke kampungnya di daerah Jawa Tengah dengan muka yang biru. Lantas temannya berkata, "Ji, piye kabare?" "Oh, apik min." "Loh, itu kok mukamu memar, Ji?" Lantas si Aji bercerita, "Yah, iki tadi di terminal lari-lari terinjak kaki preman." "Wah," kata si Imin. "Lantas piye, Ji?" "Yah, aku ditinju." Si Imin bertanya kembali, "Kuwi ditinju, Ji?" "Ya iyo, sekali aku diem, aku sabar. 2 kali, aku diem, aku masih sabar. 3 kali, terduduk." Si Imin spontan, "Wah, hebat kuwi, Ji. Jadi premannya tak tinju sampai terduduk." "Ya bukan gitu, Min. Yang terduduk ya aku." Aduh, Aji dikirain preman yang terduduk, rupanya si Ajinya. Berikutnya, masih bercerita soal 2 orang pemuda. Ada 2 orang pemuda, mereka berteman akrab. Jadi di malam minggu mereka ingin pergi ke rumah pacarnya. Istilahnya ngapel ya, ngapelin pacar. Tetapi ketika melewati sebuah kedai kecil, mereka berhenti dulu. Dan salah satu temannya ini minum sampai mabok. Ya, minuman ini termasuk minuman yang mengandung alkohol ya. Anggap saja namanya Tono dan Parto. Si Parto bilang, "Ini Tono, akibat kerjaan lu, jadinya kita nggak jadi ngapelin pacar nih." Si Tononya diam aja.
karena dia emang mabok sampai keesokan paginya. Rupanya si Parto masih jengkel ya, masih dongkol karena tadi malam tidak bisa mengapelin pacarnya karena harus menungguin si Tono yang mabok. Kita di mana Parto? Kata si Tono yang masih setengah sadar. Kita masih di kedai. Ini hari udah pagi, nggak jadi ngapelin pacar. Ayo cepat kita pulang. Lantas si Tono tidak mau pulang. Saya mau ngapel. Ini kan malam minggu. Ini sudah pagi, udah siang. Mau ngapel gimana lagi? Ayo cepat. Enggak, ini masih malam Parto. Lihat tuh, rembulan masih bersinar. Lantas si Parto mulai dongkol. Itu matahari Tono, itu bukan rembulan. Akhirnya mereka bertengkar. Matahari, rembulan, matahari, rembulan. Nah kebetulan ada orang yang lewat. Lantas si Parto bertanya, bang, coba deh kita tanyain. Itu matahari atau rembulan bang? Lantas si abang yang ditanyain berkata begini. Wah, nggak tahu ya dek, saya orang baru di sini. Rupanya mabok juga. Berikutnya, ya nih ada seorang pemuda yang kurang kerjaan, yang suka mengintip orang-orang pacaran di desanya. Alkisah ada sepasang kekasih yang suka pacaran di bawah pohon ya. Boleh dibilang pohon ini pohon favorit tempat orang pacaran. Nah, si pemuda yang tidak punya kerjaan tadi rupanya mengintip dengan cara menaiki pohon. Jadi dia mengintip orang pacaran dari atas pohon. Sekitar 1 jam di atas pohon datanglah sepasang kekasih yang duduk di bawah pohon. Ini maaf ngomong, sepasang kekasih ini sudah pacarannya sudah sangat jauh ya, sudah melanggar batas. Dan tiba-tiba si ceweknya berkata, aduh bang, ntar kalau saya hamil gimana? Lantas si cowoknya berkata, maksud dari perkataan cowoknya adalah diserahkan kepada Tuhan. Tetapi dia bicara seperti ini. Ya udah dek, kalau emang hamil, ntar kita serahkan saja pada yang di atas. Tiba-tiba pemuda yang di atas pohon turun. Kurang ajar lu, enak aja. Lu yang berbuat mau serahin sama gua. Aduh kacau. Jadinya ketahuan deh dia mengintip. Ya selanjutnya, ada 2 orang bertetangga. Sebut saja namanya Agil dan Maman. Jadi si Agil ini mempunyai kebun ubi dan si Maman juga mempunyai kebun ubi. Mereka sama-sama bercocok tanam ubi. Nah si Agil ini orangnya baik. Kalau dia panen ubi maka ia akan membagikan ubi-ubi tersebut kepada tetangga-tetangganya. Sedangkan si Maman, pelit banget. Ubinya hanya untuk dimakan sendiri. Suatu hari setelah panen si Agil membagikan ubi ini ke rumah seorang bapak ustadz. Jadi ketika Agil membagikan 2 kilo ubi kepada Pak Ustadz menyambutnya dengan ramah dan memberikan imbalan seekor ayam jantan. Si Agil bilang, aduh nggak usah Pak Ustadz, saya kan cuma memberikan ubi, nggak usah. Oh nggak apa-apa nak Agil, di sini saya punya banyak ayam, biarkan ayam ini menjadi hadiah untuk kamu udah baik. Nah, ketika pulang Agil membawa ayamnya dilihat oleh si Maman tetangganya. Lalu Agil bercerita, tadi saya ke rumah Pak Ustadz, lantas dia memberikan saya ayam karena saya memberikan dia 2 kilo ubi. Oh, Maman berpikir, memberikan 2 kilo ubi saja mendapatkan balasan seekor ayam jantan. Bagaimana kalau Maman memberikan Pak Ustadz 2 kilo buah apel? Tentu balasannya lebih dong. Dan sore itu juga Maman pergi ke pasar membeli 2 kilo apel dan segera mengantarkannya ke rumah Pak Ustadz. Ya rumah Pak Ustadz ini cukup jauh ya, sehingga Pak Ustadz ini tidak begitu tahu kehidupan sehari-hari Agil dan Maman. Sesampainya di sana, Maman disambut oleh Pak Ustadz yang baru saja pulang dari menjual ayam-ayamnya. Lantas Maman dipersilahkan duduk. Yo nak Maman, apa ini? Ini apel Pak Ustadz, 2 kilo beratnya. Oh iya, terima kasih banyak. Aduh, sayang sekali, kata Pak Ustadz. Saya baru saja pulang dari pasar menjual ayam-ayam saya. Jadi saya tidak bisa memberikan kamu ayam. Lalu Maman mulai berpikir, kira-kira apa nih yang akan diberikan Pak Ustadz kepada saya? Karena ayam-ayamnya sudah dijual ke pasar. Tiba-tiba Ibu Ustadz berkata, loh Pak, kan tadi ada ubi yang dibawa si Agil. Bagiin aja sama Maman dan tinggalkan 1 kilo untuk kita. Oh iya, kata Pak Ustadz. Lalu Pak Ustadz segera membungkuskan ubi 1 kilo dan memberikannya kepada Maman. Ya, si Maman nggak berani cerita kalau dia di rumah juga punya banyak ubi ya. Ini maksudnya, kalau kita memberikan sesuatu, jangan pernah berharap akan mendapatkan imbalan. Berikanlah sesuatu itu dengan ikhlas.
Tapi ini cuma humor ya. Berikutnya, di sebuah angkot atau oplet ya, itu angkutan umum yang bentuknya seperti minibus dengan bangku yang duduk berhadapan. Nah, di saat sedang padat-padatnya penumpang, tiba-tiba ada yang kentut. Ya udah jelas kalau kentut nggak mungkin ngaku dong. Berhubung kaca angkot ditutup, jadi bau kentut ini sangat, aduh gimana gitu ya. Hal ini membuat jengkel para penumpang, juga membuat jengkel si supir. Tetapi dia tidak bisa menuduh siapa yang kentut. Lalu, ketika angkot ini sampai di terminal pasar, si supir berkata, tuh yang kentut belum bayar. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu gendut berkata, sudah tadi, aduh, ketahuan deh ibu ini yang kentut. Selanjutnya, ada seorang bule. Dia suka bepergian memasuki desa-desa atau daerah-daerah pelosoknya. Suatu hari, ia dan supirnya menabrak seekor ayam. Kebetulan ayam itu adalah milik seorang kakek tua. Lantas, bule itu menghentikan mobilnya, turun dari mobil dan berkata kepada bapak tua tadi, I'm sorry, saya telah menabrak ayammu. Lantas bapak tua ini bilang, ini ayam saya, bukan ayam sorry. Ayam sorry warnanya hitam, ayam ini warnanya kuning, ini ayam saya. Ternyata tetangga bapak tua itu bernama Sorry yang mempunyai ayam warna hitam. Sedangkan ayam ditabrak itu ayamnya warna kuning ya ayam dia. Padahal maksud si bule ini tadi adalah permohonan maaf dengan mengatakan I'm sorry. Bercanda ya. Cerita berikutnya, ada dua orang pemuda yang pergi ke kota dan mereka boleh dibilang baru pertama kalinya pergi ke kota dan mereka tidak pernah menaiki lift untuk gedung-gedung yang tinggi. Dan mereka heran, ya namanya lift ya, orang yang masuk, pergi, orang yang turun, udah jelas beda dong. Jadi kedua pemuda yang lugu ini tadi berpikir bahwa lift itu adalah sebuah kamar kecil yang bisa mengubah orang dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Dia tidak tahu kalau orang itu bertukar. Ya ini hanya bercanda ya. Jadi temannya bilang, tuh tadi yang masuk rambutnya panjang, kok keluarnya jadinya rambut pendek? Iya, tadi yang masuk kulitnya coklat, ini jadi kulitnya putih. Aduh, kalau kita yang masuk kira-kira berubah jadi apa ya? Lalu mereka berjalan mendekati lift dan mereka melihat bagaimana cara membuka lift. Mereka mulai memencet lift dan ya udah, kamu dulu yang masuk. Ah enggak ah, kamu aja, temannya. Akhirnya kamu dulu, enggak ah, kamu aja. Akhirnya teman yang satu memberanikan diri untuk masuk. Dia masuk dan di dalam lift enggak tahu apa yang terjadi, apakah dia naik ke atas ataukah dia turun ke bawah. Yang jelas ketika pintu lift terbuka, ada seorang bule yang keluar. Lalu temannya berteriak, wah kamu berubahnya drastis, sekarang rambutnya udah kuning, kulitnya jadi putih, kamu cakep banget. Aduh, bercanda ya. Berikutnya, ada seorang supir taksi. Kebetulan penumpangnya adalah orang asing yang datang dari Amerika Serikat. Tetapi bule ini cukup pandai berbahasa Indonesia. Ketika melewati sebuah taman yang indah, bule ini bertanya, oh, a nice garden. Berapa lama orang Indonesia membangun taman ini? Si supir taksi yang tidak tahu berapa lama taman itu dibangun, menjawab dengan jawaban yang asal saja. Taman ini dibangun 3 tahun. Si bule ini ternyata sombong. Oh, di Amerika hanya butuh 3 bulan saja. 3 months only, not until 3 years. Duh, ini udah gimana nih si supir? Ini bule sombong amat sih, membangga-banggain negaranya. Sekitar setengah jam kemudian, mereka melewati gedung yang tinggi. Si bule pun bertanya lagi, gedung yang bagus, berapa lama orang Indonesia membangunnya? Si supir juga nggak tahu dan asal menjawab, 2 tahun, mister. 2 years? Si bule kembali menjawab, di Amerika, 2 months only. Ya, di Amerika hanya 2 bulan. Aduh, ini si supir jadi, wah, ini kenapa ya suka membanding-bandingkan dengan negaranya? Ya udah, akhirnya si supir ini menjadi jengkel. Sampai suatu saat mereka melewati jembatan yang panjang. Si bule ini bertanya kembali, jembatan yang cukup panjang, berapa lama orang Indonesia membangunnya? Lantas supir taksi ini menjawab, wah nggak tahu mister, tadi malam saya lewat sini belum ada, tiba-tiba siang ini lewat sudah ada. Si bulenya kaget. Canda ya. Ini ada juga cerita tentang seorang turis yang datang ke RRC.
Lantas ketika ia menemukan sebuah lukisan yang bagus, dia bertanya kepada penduduk setempat, tetapi dengan menggunakan bahasa daerahnya. Kira-kira begini, lukisan yang sangat bagus. Siapa yang melukis lukisan ini? Tentu saja penduduk setempat tidak mengerti dan menjawab, "Oh, puce tahu." "Oh, puce tahu" maksudnya tidak tahu. Tetapi si tulis ini tadi berpikir bahwa lukisan itu dibuat oleh orang yang bernama Wo Puce Tau. Lantas dia berpikir, "Wah, hebat banget ya Wo Puce Tau itu, bisa melukis seindah ini." Si tulis berjalan terus sampai akhirnya ia memasuki sebuah gedung dan ia terkesima dengan arsitektur yang ada di dalam gedung tersebut. Desainnya yang bagus. Lalu ia bertanya kembali kepada seseorang yang ia jumpai. "Siapa yang mendesain gedung ini? Sangat bagus." Lagi-lagi orang yang ditanya itu tidak mengerti dan menjawab, "Wo Puce Tau." Tetapi si tulis salah paham. "Hah? Wo Puce Tau lagi? Bukan main hebat orang itu. Tadi ia telah melukis yang bagus, sekarang ia juga mendesain satu ruangan yang bagus. Bukan main, aku ingin sekali berjumpa dengannya." Sesampainya di sebuah restoran, si tulis ini lapar, ingin makan, dan ia memesan makanan di restoran. Ketika pelayan itu datang, si tulis bertanya iseng, "Siapa namamu?" Dan pelayan itu berkata, "Wo Puce Tau." Lalu tulis ini tiba-tiba meloncat dari duduknya. "Kau Wo Puce Tau, aku sudah lama mencarimu. Kau adalah orang yang hebat, bisa melukis dengan indah, mendesain ruangan dengan bagus. Tapi kenapa kau bekerja di sini sebagai seorang pelayan?" Ini sangat membuat terkejut pelayan itu. Ya, bercanda ya. Ini pengalaman Bunda Eli sendiri. Seringkali di handphone menerima SMS yang kira-kira begini. "Anda butuh uang, kami siap meminjamkan uang tanpa agunan. Silahkan telepon ke nomor berikut." Dia menyertakan nomor teleponnya apabila kita ingin meminjam uang tanpa agunan. Dan secara iseng-iseng Bunda Eli menelepon. "Halo, apakah di sini koperasi simpan pinjam?" "Oh iya Bu, benar. Dengan ibu siapa? Mungkin ada yang bisa kami bantu?" Mereka menjawab begitu ya kira-kira ya. "Oh iya, saya butuh pinjaman uang. Bagaimana caranya?" Lantas dia menjawab, "Oh gampang Bu. Hanya cukup dengan modal KTP saja. Nah, kira-kira ibu butuh berapa?" Dan Bunda Eli menjawab, "Tidak banyak, hanya 5 juta. Nah, tiba-tiba dia memberikan rincian. Untuk pinjaman 5 juta, maka Bunda Eli harus memberikan jaminan terlebih dahulu 500.000. Kalau 50 juta, memberikan jaminan terlebih dahulu 5 juta rupiah. Lantas Bunda Eli berkata, "Saya pinjam 5 juta, tetapi saya harus menjaminkan uang dulu 500.000. "Oh benar Bu, benar begitu aturannya." Lantas Bunda Eli bilang, "Gimana kalau Anda menolong saya? Tolong jaminkan 500.000, ketika uang 5 juta itu nanti keluar, silakan Anda ambil 1 juta sebagai penggantinya. Transferkan saja 4 juta kepada saya." Lantas orang di seberang langsung, "Ibu serius nggak sih mau minjam?" "Hei, saya serius. Saya serius mau minjam, tetapi saya tidak punya uang untuk agunannya. Tadi kan bilangnya tanpa agunan. Kok sekarang harus menjaminkan uang 500.000? Nah, ketahuan dong nipunya si orang itu. Dia langsung menutup telepon. Prak!